Persib Bandung. Dan kali ini harus meladeni Persija Jakarta asuhan Rahmat Darmawan. Ya, kita lihat ada beberapa perubahan terjadi dan sudah kita prediksi sebelumnya seorang Erik Bayemi akan bermain di belakang bersama Amrizal di sana menggantikan seorang Precious. Dan kita lihat Amarzuki dipercaya di wing kiri atau di back kiri bersama dengan Nasuha. Di depan ada trio maut Agu, Bambang dan Greg yang sudah hampir menciptakan 15 gol bagi Persija. Dan inilah dia ritual tersendiri dari Persiwa Wamena. Kita saksikan Yesaya Desna maupun Supriyadi pun juga berada di asuhan Coach Suharno di dalam line up. Ya, kita lihat cukup defensif memang, ada seorang Yesaya, Sasa dan Shibako yang bermain bareng. 3 defender bertipe sebagai seorang center back dimainkan secara bersamaan. Ada Supriyadi, Eric Wicks yang akan diusahakan untuk mencari celah bagi seorang Ferdinand dan juga Buakai Edi. Mitra sepak bola, inilah dia. Kick off babak pertama, Persija Jakarta menghadapi Persiwa Wamena. Gebrakan langsung dilakukan oleh Buakai Edi. Mendapatkan bola pertama. Dengan cuaca yang sangat cerah, tentunya sangat membantu untuk pertandingan ini agar berjalan dengan lancar. Kita saksikan tentunya inilah dia big match di pertengahan minggu ini antara Persija Jakarta menghadapi Persiwa Wamena dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League. Iya, dan seperti biasanya sesuai dengan arahan Coach Suharno, kita lihat bahwa Persiwa Wamena tampil begitu agresif Yobi di awal babak pertama ini. Mereka seakan tidak takut dengan angkernya Stadion Gelora Bung Karno. Kita lihat baik sekali kali ini Ferdinand Alfred Sinaga. Oh, boleh cukup real. Ferdinand Sinaga berusaha merebut bola tadi, masih dapat diamankan oleh Erik Bayemi. iya, baru saja kita melihat sebuah senjata yang sebenarnya dimiliki oleh seorang Oliver Makor. Umpan-umpan jauh, bahkan trupas-trupas yang sangat-sangat mengancam tentunya bagi lini pertahanan Persiwa Wamena. Mereka harus selalu waspada sepanjang 45 menit babak pertama ini untuk mengawasi setiap pergerakan dari Oliver Makor tentunya. Bola-bola panjang diterapkan oleh Persiwa Wamena. Apakah ini seperti yang kita bahas sebelumnya Bung Adi, bahwa dengan counter attack Persiwa Wamena? Iya, dan mereka juga melihat bahwa opsi tidak adanya seorang Precious di belakang, sehingga mereka dapat memudahkan dalam melakukan long ball serta bola-bola atas bagi seorang Buakai Edi Fodai tentunya. Menurunkan Amarzuki di back kiri dari Persija Jakarta, menggantikan peran dari Leo Saputra. Ismet Sofyan, Oliver Makor, pemain yang sangat senior yang masih berlaga di Liga Indonesia, kelahiran 1973. Usia yang tidak muda untuk Oliver Makor, namun masih menjadi tumpuan dari Persija Jakarta untuk menghadapi Persiwa Wamena. Kembali Oliver Makor, umpan pendek kepada Greg Nokolo. Oh, Ferdinand Alfred Sinaga cukup baik. Oh, lagi-lagi kita lihat kualitas seorang Ferdinand Sinaga yang bisa memanfaatkan peluang dari, saya pikir tanpa ancaman, menjadi suatu ancaman yang sangat berbahaya. Kecerdikan Ferdinand untuk mengangkat bola melewati seorang Ismet dan tanpa kontrol lagi langsung lepaskan tembakan dan on target Yopi. Sebuah nilai plus tentunya bagi seorang winger, memiliki kemampuan untuk mengancam gawang dari sisi yang sangat sulit saya pikir. kayak Edi tadi. Iya, para pemain Persiwa tampak hampir sangat percaya diri. Mereka menginginkan para anak-anak Persija untuk mengejar bola. Dan tentunya sebuah tantangan karena mereka akan berusaha untuk selalu menekan dengan high pressure. Kita lihat setiap ada pemain Persija di sana dan mereka akan langsung melakukan pressing.
Makor. M. Nasuha. Samsul Herudin. Kembali M. Nasuha. Umpan terobosan maksudnya kepada Agu Kasmir. Ya, masih sangat-sangat sulit para pemain Persija untuk mencoba membangun sebuah skema penyerangan. Kita lihat M. Nasuha tadi gagal mencari Agu. Sangat baik memang dalam opening 5 menit ini. Pertahanan yang coba dibangun oleh anak Persiwa Wamena. Sangat ketat dan disiplin tentunya. Sia-sia, kita lihat. Bola masih untuk Persiwa Wamena. Yesaya Desnam langsung kirimkan umpan ke depan. Di sana ada Ferdinand Alfred Sinaga kembali. Oh, aksi individu dari Alfred Sinaga. Ismet Sofyan. Bambang yang dituju. Baik sekali. Cobaan. Masih kotak penalti Bambang Pamungkas. Masih mencari celah untuk melakukan tembakan. Ya, kita lihat lagi-lagi Ya. kesulitan ya Bambang untuk melewati pressure atau pressing dari defense Persiwa Wamena. Kali ini Yesaya Desnam yang menghalangi seorang Bambang, dan ada kesempatan bagi seorang Erik Bayemi untuk masuk ke kotak penalti Persiwa Wamena untuk pertama kalinya. Kita lihat. Berusaha mengganggu. Samsul Herudin. Sayang sekali Yopi terbuang percuma tadi. Cuaca yang cukup terik. Kita saksikan memang sedikit mengganggu penglihatan dengan bola-bola atas. Sebuah tendangan pojok pertama tadi dari Oliver Makor. Pemain yang sudah mencetak 4 gol di tim nasional Liberia. Dan masih aktif bermain bersama timnas Liberia sampai saat ini. Oliver Makor. Eric Mix. Luis. Cukup tenang Ferdinand Alfred Sinaga. Buakai Edi. Duel dengan Erik Arsen Bayemi. Sakonon. Tommy Sakai, pemain yang baru memperkuat Persiwa Wamena di putaran kedua ini. Pinjaman dari Pelita Jaya. Cerdik sekali Greg Nokolo, kita lihat. Buka ruang, Bambang Pamungkas, kembali Greg Nokolo masih menguasai bola. Agu Kasmir yang 7. Ketat penjagaan dari Sibako ya. Kirimkan umpan M. Nasuha. Oh. Kita lihat dari lini pertahanan sebelah kiri Persiwa memang sangat terlihat sekali bahwa Persija ingin berkonsentrasi di sana. Adanya Ismet dan juga M. Nasuha diharapkan dapat dioptimalkan untuk memberikan crossing kepada Bambang maupun Agu. Oh, terlepas. Oh, cukup terbuka.
Bola liar kali ini Oliver Makor berikan kepada Iya, tidak seperti biasanya Yopi. Seorang Bambang Pamungkas tadi nampaknya tidak bisa menyelesaikan sebuah peluang di depan gawang Persiwa Wamena. Kesempatan tadi Amrizal hampir saja berusaha untuk membantu penyerangan lewat bola-bola mati. Duetnya bersama Eric Arsen Bayemi di belakang menggantikan peran dari Precious Emejerai. Sakonon. Samsul Hairudin. 4 kartu kuning sudah dikoleksi di musim ini. Fodai Buakaedi. Oh, sayang. Kita lihat pergerakan dari Buakaedi Fodai serta Ferdinand yang selalu menuju ke wing untuk membuka pertahanan. Inilah yang sudah diantisipasi oleh Rahmat. Dan kita lihat Amrizal dapat dengan baik selama ini untuk menjalankan tugasnya, walaupun dia sempat terpancing untuk keluar. Aksi individu dari Eric Wicks berusaha melewati 3 pemain dari Persija Jakarta. Cukup impresif memang Yopi, apa yang kita lihat display dari anak-anak Persiwa di awal-awal babak pertama ini. Namun menarik apakah mereka mampu untuk mempertahankan stamina mereka dalam pertandingan yang begitu penting. Amar Zuki. Oh. Eric Wicks Luis. Sia-sia tadi sebuah umpan dari Eric Wicks. Ismet Sofyan cari kawan. Marzuki. BP. Ya, jelas sekali Bambang Pamungkas terganggu tadi dengan injakan seorang Buakaedi Fodai ketika sedang melakukan sebuah kontrol tadi. Kesempatan bagi Persija untuk mengirimkan sebuah umpan menuju kotak penalti dan memberikan pressure tentunya Yopi kepada penjaga gawang Gali. Benar. Samsul Bahri Hairudin berkali-kali sedikit terganggu tentunya dengan cuaca yang cukup panas. Betul sekali, dan kita lihat bahwa akurasi passing dari anak Persija masih belum ketemu ya Yopi. Matahari yang masih cukup tinggi tentunya. Masih aman, Gali Firmansyah menjaga gawang Persiwa Wamena. Oh, Agu Kasmir. M. Nasuha. Umpan terobosan kepada Ismet Sofyan. Overlapping. Oh. Ismet Sofyan kembali. Berhasil dihalau oleh Supriyadi. Ya, masih terkesan satu arah dan sangat monoton apa yang coba dibangun oleh anak Persija. Tidak adanya variasi, dan mungkin mereka akan mendapatkan sebuah variasi dengan seorang Greg Nwokolo. Baik sekali Yopi. Baik sekali Greg Nwokolo. Pelanggaran saya pikir. Oh, tidak diberikan oleh wasit. Play on. Ya, sedikit protes dari Rahmat Darmawan. Dan kita lihat Samsul juga mengambil seorang Eric Wicks tadi. Saya pikir ada terjadi kontak tadi dengan seorang Greg Nwokolo di dalam kotak penalti. Kita lihat dalam tayangan ulang Greg tadi
sangat minimal, namun saya pikir terkena sedikit tadi, Yopi. Mungkin wasit melihat bahwa seorang Greg tadi mencari sebuah pelanggaran di daerah yang berbahaya tentunya. Kita lihat protes dari Rahmat terdengar jelas sekali. Sangat berbahaya tadi tackle dari Samsul. Benar, tinggi tackling dari Samsul Bahri Hairudin. Pelanggaran untuk Persiwa Wamena. Mulai menekan beberapa kali pemain-pemain Persija Jakarta. Dan jelas inilah yang harus mereka lakukan, Yopi, karena mereka tidak ingin mengulangi kesalahan ketika menghadapi Persipura Jayapura, di mana terkesan mereka seakan membiarkan Persipura untuk memegang kendali permainan dan banyak melakukan serangan demi serangan. Saya pikir dengan gaya permainan yang relatif sama, Persiwa Wamena juga telah melakukan hal yang sama, namun Persija harus lebih agresif lagi untuk coba keluar menyerang, kita lihat, dan bukan menantikan atau menunggu serangan demi serangan yang coba dilancarkan Persiwa. Samsul kepada Bambang Pamungkas berusaha menekan Samsul Hairudin. Oh, Sasa Zecevic, pemain asal Serbia Montenegro, buang tadi oleh Shibakoya. Cukup kerepotan Bayi Supriyadi, Shibakoya maupun Sasa dan juga Yesaya untuk meredam kecepatan dari pemain-pemain Persija Jakarta. Eric Wicks curi tadi oleh Samsul Hairudin. Oliver Makor kembali. Pelanggaran Yesaya Desnam. Termakan oleh kecerdikan seorang Greg Yesaya Desnam, sehingga harus melakukan pelanggaran yang saya pikir kurang perlu. Lagi-lagi, apakah kali ini kesempatan akan dimanfaatkan dengan baik oleh anak Persija? Kirimkan sebuah bola menuju kotak penalti tentunya, karena sama sekali belum ada pressure terhadap penjaga gawang Gali. Agu, ada Bambang di dalam sana, dan tentunya sebuah ancaman dari Bayemi. Langsung menuju gawang. Untuk kesekian kalinya, Yopi, Benar. delivery bola yang lagi-lagi tidak sempurna dan tidak biasanya dari seorang Ismet Sofyan. Kita lihat dia masih mengalami kesulitan untuk mencari akurasi yang tepat. Persija Jakarta mengawali putaran kedua ini dengan kemenangan 5-1 atas Persiba Balikpapan dan juga Persib Bandung. Namun pada pertandingan terakhir, Persija Jakarta harus menerima hasil imbang melawan Persipura Jayapura dengan skor 1-1. Dan juga dia Ferdinand Alfred Sinaga mencetak gol indah saat melawan Persib Bandung, memberikan sumbangan 1 golnya. Eric Wicks. Iya, terjadi kontak dengan Bayemi, namun wasit tidak melihat sebagai pelanggaran, saya pikir. Tampak kesakitan di bagian paha Eric Wicks tadi setelah mendapatkan kontak dengan Eric Bayemi. Iya, saya pikir pelanggaran tadi bisa harusnya diberikan oleh wasit karena obstruction jelas terjadi, dihalang-halangi tadi seorang Eric Wicks. Marzuki.
Makor. Cukup cerdik kali ini. Oh, tidak ada kawan yang menyambut. Sebuah percobaan dari Erik. Percobaan yang saya pikir terlalu sia-sia, Yopi. Seharusnya Erik Bayami lebih sabar lagi dan mencoba membagikan bola kepada rekan-rekannya di depan ataupun di lini tengah. Kita lihat masih terlalu mudah bagi anak Persiwa untuk membaca serangan demi serangan yang coba dibuat oleh Persija Jakarta. Baik sekali. Sangat berbahaya. Oh. Dua kali percobaan dari Ferdinand Alfred Sinaga. Iya, dan cukup riskan. Bagaimana cara Persija men-setup pertahanan mereka, kita lihat begitu statis dan melepas begitu saja seorang Ferdinand dan Boakay Difodai. Tandem yang saya pikir sangat-sangat berbahaya apabila diberikan ruang dan waktu. Sasa. Iya, cukup sukses saya pikir Sasa hingga menit ke-21 untuk menutup pergerakan dari Greg Nwokolo. Non-faktor saya pikir, Yopi, seorang Greg pada sore hari ini. Dan apabila Persija ingin melakukan serangan yang baik, saya pikir seorang Greg harus sangat-sangat dilibatkan. Oliver Makor. Oh, cerdik sekali Greg Nwokolo. Baik Supriyadi kita lihat terus membayangi. Pelanggaran Immanuel Patkua. Iya, kurang beruntung tadi Immanuel karena mengenai tangannya saya pikir. Lagi-lagi ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Persija yang mencoba untuk memenuhi kotak penalti Persiwa, dan kali ini tentunya harus lebih baik pengiriman umpan yang diberikan dari free kick ini, Yopi. BP selalu menjadi ancaman tentunya dalam kondisi seperti ini. Cobaan ke-4 kali dari Ismet Sofyan. Iya. Apakah berhasil dimanfaatkan oleh anak-anak Macan Kemayoran? Sebuah peluang tentunya, Ismet Sofyan. Baik sekali. Sebuah peluang masih mengenai Mister Gawang, dan kali ini masih bola dikuasai oleh Persija Jakarta. Ya, kita lihat untuk kali pertama seorang Ismet Sofyan akhirnya mendapatkan sebuah passing range yang tepat. Namun sayang tiang gawang masih menyelamatkan gawang Persiwa Wamena. Kita lihat Makor saya pikir tadi yang menanduk bola dengan sangat baik. Hampir saja di menit ke-22 Persija Jakarta berhasil memecahkan telur yang sudah cukup sulit dan berkali-kali mencoba menerobos masuk ke gawang Persiwa Wamena. Namun sekali lagi Mister Gawang masih menyelamatkan Persiwa Wamena. Saya pikir dari open play masih sangat sulit tentunya bagi Persija untuk mencoba membuka pertahanan dari Persiwa. Namun dari bola-bola mati kita lihat, lagi-lagi kita lihat sebuah tayangan ulang delivery yang begitu luar biasa. Greg nampaknya sangat-sangat kurang beruntung tadi. Baik sekali Yopi. Ferdinand Sinaga memainkan kekuatan kaki kirinya. Sakonon membantu serangan. Erik Wicks. Pergantian posisi Erik kali ini di sisi kiri. Supriyadi pun juga membantu serangan. Oh.
Oh, pelanggaran Supriyadi. Iya, cukup tepat saya pikir karena Supriyadi melakukan sebuah tackling dengan kaki yang sedikit terbuka tadi terhadap Samsul. Dan kita lihat penetrasi yang berbahaya dilakukan oleh Samsul Hairudin. Inilah kelebihan Samsul. Harus dihentikan dan merupakan sebuah pelanggaran yang memang harus diberikan sebuah tendangan bebas oleh wasit Suparman. Salah satu pembelian terbaik saya pikir yang dilakukan oleh klub ISL, yaitu Persija dengan membeli seorang Samsul, pemain yang memang sangat-sangat dibutuhkan oleh klub ini. Dan untuk kesekian kalinya Persija coba lakukan pressure atau tekanan terhadap seorang Galih melalui tembakan bebas. Dua maestro saya pikir, Bambang dan juga Ismet memiliki kemampuan yang sama. Namun jarak nampaknya lebih ideal bagi seorang Ismet Sofyan. Empat pemain Persija dalam keadaan yang sangat-sangat menguntungkan di dalam kotak penalti. Ismet Sofyan. Sayang sekali sebuah peluang tentunya tadi. Iya, sebuah peluang yang saya pikir cukup baik. Namun sayang Ismet memikir untuk mencoba mencolong tiang jauh tadi dari seorang Galih Firmansyah. Padahal kita tahu ada 4 pemain yang sudah mengisi kotak penalti Persiwa dan mengharapkan sebuah umpan tentunya. Sangat disayangkan terbuang lagi peluang emas bagi Persija untuk menciptakan gol. Eric Wicks. Play on. Dan inilah dia, Yopi Greg dalam keadaan yang paling dia senangi. Berlari menghadapi satu pemain lawan. Baik sekali kita lihat antisipasi Yesaya. Silih berganti Sasa dan Yesaya untuk menutup pergerakan dari Greg Nwokolo yang memang mengancam dari posisi wing. Pemain yang cukup cerdik, melewati beberapa pemain belakang dan cukup sulit dihentikan. Yang sudah mencetak 3 gol. Pemain asal Nigeria. Marzuki. Oliver Makor. Halo tadi oleh Sasa. Iya, terlalu monoton masih apa yang diperlihatkan oleh Persija Jakarta. Kita lihat belum berkembang dengan baik. Kinerja kerjasama juga belum terlihat, Yopi. Tidak ada interplay yang mengesankan, sehingga dapat dengan mudah semua pergerakan diantisipasi oleh lini pertahanan dari Persiwa Wamena. Kita lihat. Sebuah sapuan tadi dari Boakai sehingga mendapatkan kartu kuning dari wasit terhadap Erik Bayami tadi. Sebuah pelanggaran dilakukan. Fodai Boakai Edi. Kartu kuning pertama dikeluarkan oleh wasit Suparman maksud kami. Pada kapten kesebelasan Boakai Edi. Dan merupakan kartu kuning keduanya. Tentunya harus absen di pertandingan berikutnya saat bertandang melawan PSPS Pekanbaru. Ya, sebuah kerugian besar tentunya untuk Persiwa Wamena, untuk Coach Suharno. Di mana Boakai Edi merupakan pencetak gol terbanyak sementara untuk Persiwa Wamena yang diduetkan bersama Ferdinand Alfred Sinaga. 15 gol dari 2 pemain. Kerugian yang cukup mendalam tentunya untuk pertandingan berikutnya.
Iya, bermain ke belakang. Dan saya pikir ini sebuah strategi yang sedikit baik untuk menguras atau memancing para pemain Persiwa untuk keluar dari daerah pertahanan. Namun kesalahan dari Erik Bayami berbahaya sekali, Yopi. Buake Edi. Baik sekali Buake Edi, kirimkan umpan. Masih ada Amrizal. Oh, kesalahan Sakai. Salah umpan Tomoyuki Sakai. Ya saya. Back pass. Sangat tenang, sangat percaya diri. Ya saya tadi. Walaupun first touch-nya agak sedikit lari tadi. Supriyadi melakukan overlapping. Beradu dengan sesama pemain Persita Jakarta Utara di musim lalu yaitu Amarzuki. Samsul Hairudin. Mengasuha. Abu Kasmir. Oliver Makor cukup terbuka, ruang tembak dari Oliver Makor sayang sekali masih melenceng jauh di atas gawang dari Gali Firmansyah. Ya, positioning badan yang kurang baik dari seorang Oliver Makor tadi. Namun dia melihat ada sedikit celah tadi baginya untuk melakukan sebuah tembakan langsung. Namun dari jarak yang begitu jauh tentunya sangat sulit bagi Makor untuk melakukan sebuah tembakan on target dan belum sama sekali mengancam gawang Persiwa, Yopi. Cukup frustrasi saya pikir karena cukup sulit anak-anak Persija untuk masuk ke kotak penalti. Daerah yang dimana seorang Bambang Pamungkas beroperasi di sana dan selalu menjadi ancaman tentunya. Kita sama sekali belum melihat adanya servis yang baik yang diberikan terhadap atau kepada seorang Bambang Pamungkas. Sakai. Oh. Lalu pass dari Eric Wicks. Kembali Eric. Duel dengan Samsul Hairudin. Curi tadi. Buake Edi. Permainan bola-bola pendek dari kedua kesebelasan. Melewati 30 menit di babak pertama ini. Sangat menarik melihat penampilan dari Buake Edi Vodai pada sore hari ini, Yopi. Dia begitu berani untuk membantu pertahanan dari Persiwa Wamena. Dan begitu juga dengan Eric Wicks. Apabila dia kehilangan bola langsung mencoba untuk menutup dan mencari bola itu kembali dengan recovery yang baik, saya pikir. Sebuah kerja keras diperlihatkan oleh anak Persiwa untuk mencoba mendapatkan poin setidaknya dari pertandingan away pada sore hari ini. Cukup terbuka kali ini Greg Nokolo. Oh, Bambang Pamungkas. Berkali-kali percobaan dari Persija Jakarta. Kali ini dari Bambang Pamungkas. Masih belum menemui sasaran yang tepat. Ya, kita lihat sebuah kerjasama yang apik dari Greg dan Bambang. Namun sayang tadi, tembakan yang saya pikir sudah mengarah cukup tajam. Namun masih sedikit saja di atas tiang gawang kita lihat. Sekali saja Greg mengancam dengan penetrasi yang berbahaya dari lini tengah kita lihat. Maka carut-marutlah pertahanan dari Persiwa Wamena. Namun sayang tadi, BP tidak bisa membuat tembakan yang on target setidaknya. Sudah mulai berdiri, Coach Suharno. Berkali-kali memang gawang dari Gali Firmansyah terancam oleh Bambang Pamungkas maupun Greg Nokolo dan juga Oliver Makor. Iya, sudah mulai terlihat ada beberapa celah ya dengan adanya stamina yang sedikit berkurang dari anak Persiwa. Memasuki menit ke-30 tentunya tadi. Kita lihat Greg, Makor dan juga BP sudah mulai berani untuk melakukan penetrasi dan tembakan-tembakan. Tiga peluang dari Oliver Makor maupun Greg Nokolo dan juga Bambang Pamungkas. Hampir saja. Namun belum berubah kedudukan.
Masih tetap 0-0 untuk kedua kesebelasan. Wakayedi berkali-kali membantu pertahanan. Greg Amarzuki. Oliver Makor. Lagi-lagi terlalu berambisi seorang Oliver Makor untuk melakukan tembakan dari jarak yang cukup jauh, dan kita lihat rasa sedikit frustrasi dari Rahmat karena saya pikir skema permainannya tidak berjalan, Yopi. Jauh dari harapan tentunya apa yang diperlihatkan oleh Persija Jakarta di opening 36 menit ini. Sangat cepat Ferdinand Alfred Sinaga dan hampir saja memotong bola. Cukup cerdik tadi Hendro keluar dengan cepat dari sarangnya, melihat ancaman dari seorang Ferdinand. Persiwa Wamena sebagai tim tamu di pertandingan terakhirnya melawan Persib Bandung kalah 5-2. 24 Maret 2011 dengan persiapan lebih kurang 10 hari. Ya. Tentunya stamina dari pemain pun juga lebih terisi. Betul. Untuk menghadapi pertandingan yang cukup berat ini. Ya, kita lihat walaupun kalah dengan skor mencolok 5-2, namun pada pertandingan itu mereka sempat melakukan mini comeback. Benar. Yang saya pikir adalah sebuah kekuatan mental mereka. Dan ancaman tentunya selalu mereka provide dengan adanya dua pemain yang sedikit sangat berbahaya, Ferdinand dan Eric Wicks, serta dibantu seorang Buakai Fodai yang merupakan seorang finisher. Dan kita ingat juga ketika menghadapi Sriwijaya FC, mereka juga hanya kalah tipis 2-1, dan kalah itu juga sangat-sangat menyulitkan Sriwijaya di kandang mereka di Jakabaring. Dan hal yang sama kita lihat pada sore hari ini dengan penampilan yang sangat terkontrol dan sangat mengejutkan. Saya pikir mereka tidak tampil defensif, berani melakukan penyerangan, dan sangat-sangat percaya diri. Kita lihat sebagai sebuah unit penampilan mereka sangat-sangat baik, saya pikir, Yopi, di awal-awal babak atau pembukaan babak pertama ini. Ini adalah pertandingan ke-7 untuk Persiwa Wamena dalam pertandingan tandangnya. Dan 7 kali berturut-turut Persiwa Wamena belum pernah meraih 1 poin pun dan selalu kalah saat bertandang ke daerah lawannya. Apakah dengan melawan Persija Jakarta berhasil merebut poin pertamanya? Menarik kita tunggu tentunya. Ya, perjuangan dari Fodai Buakayedi. Betul sekali, sebuah tantangan yang sangat besar. 3 game besar, Sriwijaya, Persib, dan Persija dilakukan secara beruntun. Dan setelah ini PSPS Pekanbaru sudah menunggu di Pekanbaru yang merupakan kandang yang saya pikir cukup sulit untuk didatangi. Walaupun pada musim lalu memang Persiwa Wamena berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan kemenangan WO. Betul sekali. Di mana pertandingan tidak berhasil dilaksanakan. Belum teruji apakah Persiwa Wamena dapat mengalahkan Persija Jakarta apabila bertanding di Jakarta, seperti yang kita saksikan pada sore hari ini. Lagi-lagi dengan mudah diintercept tadi seorang Amrizal. Pelanggaran Greg Nokolo. Memanfaatkan kecepatan dari Ferdinand. Umpan-umpan panjang diberikan dari Eric Wicks.
maupun Immanuel Patwa. Ya, kita lihat dengan absennya seorang Emilham, daya kreasi dari wing sebelah kanan sedikit berkurang Yopi, walaupun dalam balance defense seorang Nasuha memberikan opsi yang lebih baik. Namun dalam melakukan pressure kita lihat Nasuha dan juga Ismet Sofyan relatif hampir sama pergerakannya. Sehingga adanya sebuah peluang kali dalam kotak penalti. Kita saksikan. Immanuel Patwa. Manu. Ya, sangat-sangat tidak perlu saya pikir Yopi. Benar, dan langsung diganjar kartu kuning oleh wasit Suparman. Iya. Kartu kuning kedua untuk Persiwa Wamena. Iya, sangat tepat saya pikir. Manu Patwa tadi mengambil dari belakang. Oliver Makor. Pelanggaran yang tidak perlu tentunya dari Immanuel Patwa. Dan merupakan kartu kuning keempatnya. 2 pemain harus absen di pertandingan berikutnya. Dan lagi-lagi masih terlalu mudah bagi Gali. Apa yang coba dilakukan oleh seorang Ismet. Kurang variasi saya pikir dalam skema tembakan bebas. Baik sekali Makor dalam upayanya untuk merebut bola kembali tadi, dan sebuah guntingan dari belakang dari Manu. Sangat impresif Yopi, kita lihat. Luar biasa saya pikir. Ferdinand Sinaga berupaya melewati seorang Nasuha. Lakukan sebuah turn tadi yang tanpa opsi lain. Nasuha harus menjatuhkan seorang Ferdinand. Kita lihat lagi. Ball control yang sangat baik. Diinjak 1 kali oleh Bayeme, dan kali terakhir Nasuha mau tidak mau harus menghajar seorang Ferdinand Sinaga. Aksi individu dari Ferdinand Sinaga kita lihat. Dalam beberapa laga terakhirnya memang sangat-sangat mendengar apa yang coba didisplaykan oleh seorang Ferdinand Sinaga. Dan bukan tidak mungkin pada musim depan akan menarik beberapa minat dari klub besar tentunya di ESL dengan penampilan yang begitu luar biasa. Kita lihat pemain yang cemerlang bersama Pelita Jaya U21 berhasil membawa Pelita Jaya U21 menjuarai Indonesia Super League U21. Ferdinand Alfred Sinaga dengan 7 golnya. Sasa dan Boakai Fodai sangat-sangat berbahaya dalam set piece seperti ini. Kita lihat pergerakan Sasa. Sayang sekali. Kesalahan setup tadi dari Eric Wicks. BP. M. Nasuha kali ini. Pendek saja kepada Greg Nokolo di sana. Masih ada Supriyadi. Kita lihat skema bertahan dari 3 pemain Persiwa yang menutup pergerakan seorang Greg. Sama sekali tidak memberikan celah bagi Greg untuk beroperasi dan mencoba menekan tadi. Ya, mungkin inilah kesempatan terakhir bagi Persija untuk mencoba membobol gawang Persiwa di babak pertama. Amrizal juga sudah kita lihat maju ke depan. Cukup berbahaya Bambang Pamungkas tadi. Amrizal sekali. Sayang sedikit meninggi tadi. Tembakan dari Amrizal yang sudah berdiri cukup bebas. Dalam sepersekian detik dia harus memutuskan untuk melakukan tembakan. Yopi, kita lihat. Umpan menuju far post dari Ismet Sofyan. Melewati 2 pemain bertahan Persiwa dan sayang sekali. First time. Amrizal kali ini juga belum berhasil menembus gawang dari Gali Firmansyah. Tersisa kurang lebih 1,5 menit pertandingan di babak pertama ini. Skor masih tetap kacamata alias 0-0. Ferdinand Sinaga. Potong tadi M. Nasuha. Eric Wicks. Manuel. Terlalu lemah. Mudah saja untuk Hendro. Persija Jakarta tercatat melakukan pertandingan kandang 6 kali. Meraih kemenangan di 6 pertandingan dan 2 kali berakhir imbang.
Dimana salah satunya adalah di pertandingan terakhir saat menghadapi Persipura Jayapura, di mana Agu Kasmir berhasil menyamakan kedudukan setelah gol Titus Bonai memperdaya Persija Jakarta. Dengan tambahan waktu 1 menit tentunya, diharapkan di babak pertama ini Persija Jakarta berhasil memberikan poin. Kali ini Greg Nokolo. Oh, Iya. 3 pemain menutup pergerakan dari Greg Nokolo. Iya, inilah sebuah skema bertahan yang tampil sangat sempurna ya. Menutup pergerakan demi pergerakan yang coba dilakukan oleh para pemain depan Persija Jakarta. Dan sejauh ini sangat-sangat taktis sekali permainan mereka, Yopi, kita lihat. Sama sekali tidak memberikan celah bagi seorang Greg untuk mengancam gawang dari Gali. Dan Ferdinand sangat berbahaya. Oh. Sayang dia tidak melihat pergerakan dari kawannya yang sudah berdiri di tengah. Boakai saya pikir tadi. Dan mitra sepak bola, 45 menit babak pertama telah berakhir. 2-3 dan wasit Suparman sudah bersiap-siap. Inilah dia, kick off babak kedua. Persija Jakarta menghadapi Persiwa Wamena. 2 kesebelasan pada putaran pertama saat bertanding di Stadion Pendidikan Wamena, di mana Persiwa Wamena berhasil mengalahkan Persija Jakarta lewat 2 gol alias 2-0 yang diberikan duet penyerang yaitu Boakai Edi dan juga Ferdinand Alfred Sinaga. Sangat berbahaya 2 pemain yang menjadi pionir terdepan untuk Persiwa Wamena, dan kita saksikan juga sudah terlihat 3 kali tendangan dari Persiwa Wamena menuju ke gawang Persija Jakarta yang diberikan oleh Ferdinand Alfred Sinaga. Sebuah serangan kali ini Ismet Sofyan pendek saja kepada Agu Kasmir. Oh, kembali Ismet Sofyan. Greg Nokolo. Belum ada pergantian pemain di babak kedua ini. Ya, kita lihat sedikit berubah dan sedikit lebih agresif sekarang Persija. Berani menyerang. Ada variasi umpan tadi yang sedikit berbeda dari seorang Ismet Sofyan. Mencoba mencari true pass tadi. 3 pelatih. Baik Setia Baja dan juga Francis Waengkamp sebagai asisten pelatih dari Rahmat Darmawan. Ya. Saya melihat 10 menit awal babak kedua ini sangat penting bagi Persija. Mereka harus menjaga konsentrasi dan tidak bobol. Karena acap kali ketika sehabis turun minum, konsentrasi level para pemain Persija sedikit berkurang. Dan justru sangat berbahaya dan bisa dimanfaatkan oleh Persiwa Wamena. Namun apabila Persija bisa menciptakan gol tentunya membangkitkan percaya diri. Ya, saya pikir sedikit berkurang ya di babak pertama tadi dengan tampil kurang baiknya mereka di babak pertama. Ismet umpan mendatar di Permakor kali ini. Kembali M. Nasuha. Baik sekali. Oh, terbuka. Agu Kasmir hampir saja. Luar biasa tadi. Sakai saya pikir. Defending yang begitu luar biasa, mengorbankan badannya untuk menutup seorang Agu Kasmir. Sangat-sangat krusial tadi. Shibakoya nampaknya melakukan blocking yang sangat-sangat penting bagi Persiwa. Umpan mendatar maksudnya pada Agu Kasmir. Dipotong saja oleh Sasa. Umpan dari Amarzuki kepada Bambang Pamungkas. Oh. Sebuah tendangan langsung.
Ya, sangat Ismet terarah. luar biasa Sofian. tadi. Sebuah tembakan tanpa backlift saya pikir yang cukup mengancam penjaga gawang Galih. Sangat sulit untuk dikuasai bola tadi karena bergerak di udara. Sebenarnya dari sebuah pergerakan yang sedikit salah tentunya dari Bambang tadi, kurang cermat melakukan umpan. Dan kita lihat lagi-lagi ancaman dari Persiwa Wamena. Baik sekali, kerja keras dari Makor tadi berusaha melindungi bola. Ya, kembali Oliver Makor harus berduel dengan Emmanuel Patwa Iya, yang sudah diberikan satu kartu kuning oleh wasit Suparman. Harus berhati-hati menekling keras usaha dari Oliver Makor dan tentunya harus berhati-hati sebagai gelandang bertahan dari Persiwa Wamena. Untuk kesekian kalinya Ismet diberikan kepercayaan untuk memberikan sebuah umpan kepada rekan-rekannya melalui set piece. Harus dimaksimalkan Yopi karena sudah berulang kali peluang seperti ini dimiliki oleh Persija Jakarta. Kita lihat Ismet Sofian. Oh! sayang tadi Greg, sebuah flick header yang saya pikir cukup berbahaya. Kekuatan otot kepala dari Greg sangat luar biasa tadi untuk memanipulasi bola. Kita lihat, namun sayang masih jauh dari target dan masih aman gawang dari Persiwa Wamena. Dua kali sebuah usaha dari Greg Nwokolo belum menemui sasaran lewat sundulannya. Greg cukup kerepotan. Supriyadi, Bambang Pamungkas, ya saya. Samsul Hairudin cukup terbuka. Samsul Diberikan ruang tadi seorang Samsul Hairudin untuk setidaknya mencari penjaga gawang Galih dalam keadaan yang cukup sulit tadi. Ya, kita saksikan di sini Aliudin pun masih berada di bangku cadangan. Apakah merupakan kartu truf tersendiri dari Rahmat Darmawan di babak kedua ini untuk memberikan sumbangan golnya? Saya pikir sebuah opsi yang sangat-sangat terbuka bagi Rahmat untuk memasukkan Aliudin untuk setidaknya memberikan kombinasi yang menarik di lini depan Persija Jakarta. Agu Kasmir berusaha melewati Sasa. Oh, salah komunikasi. Hampir saja jadi berakibat fatal. Kita lihat pressure dari Agu berusaha untuk merepotkan Sasa, namun Galih keluar dari sarangnya dan langsung mengamankan bola tadi. M. Nasuha. Oh, lagi-lagi Greg Nwokolo masih berhasil diamankan. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Kita lihat bukan sebuah cover nampaknya. Karena saya pikir Sasa tadi last touch dilakukan oleh Sasa, namun kita lihat dalam tayangan ulang apakah Greg yang menyentuh bola terakhir. Ya saya nampaknya saya pikir. Kita lihat umpan-umpan dari Nasuha dan Ismet sudah mulai efektif, Yopi. Sudah mulai penambahan kualitas kita lihat dari umpan-umpan Nasuha dan juga Ismet, sehingga acap kali sekarang gawang dari Galih terancam. Mulai dibuat repot Galih Firmansyah di awal babak kedua ini. Prestasi terbaik dari kedua tim adalah Persija Jakarta, pernah menjadi juara Liga Indonesia. Sedangkan Persiwa Wamena pada musim 2008-2009 berhasil menjadi runner up Liga Indonesia di bawah Persipura
Jayapura. Dua tim asal Papua berhasil menguasai Liga Indonesia di musim tersebut. Mengantarkan Persiwa mengikuti kompetisi AFC Cup. Sebuah catatan yang luar biasa ditorehkan oleh Persiwa pada musim itu, Yopi. Tampil begitu baik dan sangat mengejutkan tentunya. Sebuah tim kecil di timur dari Indonesia. Bukan merupakan tim unggulan. Tentunya diperlukan kemampuan khusus dari pelatih Suwarno untuk mencoba meramu tim dengan sumber daya yang saya pikir minimal. Benar sekali. Dengan hasil yang begitu optimal dan sangat mengejutkan. Kesalahan Yopi, berbahaya sekali. Buah kayak Edi. Eric Wicks masih kotak penalti. Penalti. Penalti saya pikir, menarik sekali. Dan kartu kuning ya. Ya, menarik untuk melihat tayangan ulang karena reaksi pertama saya, Yopi, ada sedikit pelanggaran tadi kontak kaki antara Ismet dengan Eric Wicks. Namun wasit Suparman melihat diving dilakukan oleh Eric Wicks sehingga kartu kuning dihadiahi kepada Eric. Kita lihat lagi-lagi dalam tayangan ulang. Saya pikir cukup beruntung Ismet tadi karena berbau kontak sedikit. Saya pikir, iya kaki. Iya jelas sekali saya pikir penalti terjadi tadi. Kaki kiri dari Ismet tadi mengambil saya pikir. Mungkin Anda bisa menilai sendiri kena atau tidaknya kontak tadi. Namun ada sedikit pergerakan dari Ismet untuk menghalangi tadi. Saya pikir intensinya sudah kurang baik dari Ismet tadi. Karena Eric Wicks berhasil mencari insight dari seorang Ismet tadi. Cukup beruntung. Ya, dalam angle ini nampaknya jelas tidak terjadi kontak yang terlalu optimal ya. Keputusan yang cukup tepat kali ini wasit Suparman. Ya. Kalau kita melihat dari tayangan ulang yang terakhir, sebuah diving dilakukan oleh Eric Wicks Lewis dan harus dihadiahi sebuah kartu kuning oleh wasit Suparman dan merupakan kartu kuning ketiga di pertandingan kali ini. Semuanya diberikan kepada pemain dari Persiwa Wamena, baik Eric Wicks, Manuel Patwa maupun juga Boakai Edi. Dan kita saksikan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pun kita kedatangan tamu kehormatan yaitu Bapak Agung Gumelar yang hadir di tengah-tengah pertandingan ini untuk menyaksikan laga panas antara Persija Jakarta menghadapi Persiwa Wamena. Dan kembali ke lapangan hijau, Octavianus masuk menggantikan M. Nasuha. Seperti kita bahas sebelumnya, memang tidak optimal pergerakan dari M. Nasuha di pertandingan kali ini. Dan kita lihat masuknya Octavianus menambah opsi agar supaya permainan Persija lebih direct, seperti yang dikatakan tadi. Bahwa Coach Rahmat nampaknya melihat Octavianus memiliki naluri menyerang yang lebih baik dibandingkan Nasuha. Octavianus. Ismet Sofyan. Cukup terbuka ruang untuk Ismet Sofyan. Luar biasa, Yopi. Sebuah tembakan jarak jauh yang menjadi ciri khas dari Ismet Sofyan tadi. Inilah yang ditunggu-tunggu tentu ya oleh mitra sepak bola. Sebuah tendangan keras dari Ismet Sofyan yang tidak terlihat sepanjang pertandingan sebelumnya. Ya, sangat sulit untuk diantisipasi oleh penjaga gawang. Kita lihat Galih, bola begitu bergerak ke kanan dan ke kiri. Manu secara mengejutkan tidak menutup pergerakan dari Ismet tadi. Hanya back off dengan sangat mudah Ismet. Jauh. Di sana ada Amrizal yang berusaha untuk menyambut umpan tersebut. Luar biasa kemampuan Ismet tadi untuk memberikan sebuah percobaan terhadap Galih. Sebuah bola yang benar-benar sangat berbahaya. Kita lihat jarak yang begitu ideal. Namun sayang masih belum bisa mengelabui penjaga gawang tadi.
Lihat pergerakan bola yang menyulitkan Gali untuk menangkap Yopi. Sedikit berbelok, bola keras dari Ismet Sofyan namun berhasil diselamatkan oleh Gali Firmansyah. Kembali aman. Persija Jakarta pernah mengalahkan Persiwa Wamena dengan skor yang cukup telak, yaitu 6-1 di musim 2008-2009. Di mana Bambang Pamungkas mencetak 2 gol ke gawang Persiwa Wamena, dan kali ini Ferdinand Alfred Sinaga, Eric Wicks. Oh. Dua orang pemain dari Persija Jakarta yang pernah mencetak. Oh, baik sekali. Ya, pelanggaran dari Ferdinand tadi menarik Amrizal. Sebuah bola in behind tadi dari Boakai yang mencari Ferdinand Sinaga, hampir merepotkan Amrizal. Erik Arsen Bayemi, Abu Kasmir, masih sangat mudah, masih sangat aman. Ini pertahanan dari Persiwa mencoba mengantisipasi setiap serangan. Kita lihat tadi Erik Bayemi coba berikan through pass kepada Makor. Ya. Cukup terbuka kali ini. Pendek saja Agu Kasmir. Oh, ya. Sebuah kesempatan Agu Kasmir. Sayang sekali. Peluang di depan gawang dari Gali Firmansyah belum berhasil dimanfaatkan dengan sempurna oleh Agu Kasmir. Berbahaya lebih. Untuk kali kedua saya pikir membentur Mister Gawang tadi. Lagi-lagi keberuntungan masih belum berpihak kepada Persija Jakarta, kita lihat. Dan akhirnya Coach Rahmat Darmawan pun sudah menyiapkan Aliudin. Dan kali ini sebuah sundulan kali ini dari Oliver Makor. Ya, lagi-lagi umpan yang sangat baik dan Makor berdiri bebas tanpa pengawalan tadi. Sayang sekali. Keberuntungan yang memang sedikit diperlukan masih belum berpihak kepada Persija Jakarta. Kita lihat 2 kali sudah. Instruksi khusus kepada Aliudin yang bersiap untuk diturunkan. Menarik ditunggu apakah Agu Kasmir maupun Bambang Pamungkas yang harus keluar. Saya pikir nampaknya Agu yang akan dipilih untuk keluar. Karena Bambang akan menjadi selalu ancaman yang berbahaya bagi Persiwa melalui udara dan juga melalui tembakan-tembakannya. Baik sekali Greg. Greg Nokolo. Kita lihat lagi-lagi 3 pemain selalu membayangi Greg Yopi. Dan inilah yang mengakibatkan Greg sangat sulit untuk berkembang. Oh, Makor nampaknya. Aliudin dimasukkan oleh pelatih Rahmat Darmawan untuk menggantikan Oliver Makor. Sangat menarik di sini. Ya. 4 pemain bertipikal menyerang. Baik Greg Nokolo, Aliudin, Bambang Pamungkas, dan Agu Kasmir. Langsung diturunkan bersamaan oleh Coach Rahmat Darmawan. Kita lihat sangat berani Rahmat untuk mengambil 3 poin di kandang. Saya pikir harga mati dan tentunya pergantian yang sangat-sangat agresif dan sangat positif saya pikir. Tentunya sedikit berjudi apabila terjadi counter-counter yang berbahaya dengan berkurangnya 1 pemain di lini pertahanan atau lini tengah. Namun inilah resiko yang harus diambil tentunya apabila berlaga di kandang sendiri dan keadaan masih deadlock hingga menit ke-63 Yopi. Hanya 1 kali kemenangan yang diraih oleh Persija Jakarta apabila menghadapi Persiwa Wamena. Oh, cukup terbuka kali ini. Oh, miskick. Sebuah miskick dari Greg saya pikir dengan keadaan gawang yang cukup terbuka, tidak seperti biasanya di luar karakter Greg Nokolo. Melakukan sebuah eksekusi yang sama sekali tidak sempurna. Pemain yang saya pikir kepercayaan dirinya masih sedikit terganggu dan secara mengejutkan hanya baru menciptakan 3 gol Yopi, tidak seperti biasanya Greg yang selalu tampil dengan average per musim mungkin 8 gol ke atas. Benar. Kembali Bambang Pamungkas. Dan lagi-lagi Bambang untuk kali kedua membuang possession. Berbahaya Yopi. Boakai Edi.
Eric Wicks yang dituju. Oh, baik sekali. Eric Wicks cukup terbuka. Oh, play on. Lagi-lagi wasit harus memberikan keputusan yang tepat tadi saya pikir dengan sebuah tackling yang cukup riskan. Oh, sayang kontrol tidak sempurna dari Greg. Kita lihat sedikit frustrasi Greg Nwokolo. Dua pemain Persiwa yang memang sangat merepotkan, Eric Wicks dan juga Buakai Edifodai, kita lihat dalam sebuah counter yang sangat rapi. Men-set up seorang pemain Persiwa lagi di sana. Dari second line datang dan sangat-sangat riskan, namun saya pikir terkena bola tadi ya. Tackling dari Bayemi Sakai tadi. Ya, claim penalti jelas dari bench Persiwa melihat challenge yang sedikit kasar dari Bayemi tadi. Protes langsung pelatih Suharno. Kembali untuk berkonsentrasi tentunya. Rahmat Darmawan mengingatkan anak asuhnya. Lapangan hijau berkali-kali lewat serangan balik. Betul sekali. Yang dimulai dari kaki Eric Wicks maupun Buakai Edifodai. Sangat-sangat menakutkan dan sangat efektif apa yang kita lihat dari kinerja dua pemain depan Persiwa ini. Ditambah lagi dengan ancaman seorang Ferdinand. Benar. Yang selalu merepotkan. Benar sekali. Tercatat lebih dari 4 kali. Serangan balik yang dilancarkan oleh Persiwa Wamena hampir saja membahayakan gawang dari Persija Jakarta. Hanya satu kemenangan yang dicatat oleh Persija Jakarta apabila menghadapi Persiwa Wamena dari 5 kali perjumpaannya. Yaitu tercatat pada 11 Februari 2009, Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persiwa dengan skor 6-1. Ya. Di mana BP mencetak 2 gol, Greg Nwokolo juga 2 gol, dan Robertino serta Melki Peke. 1 gol dari Persiwa dicetak oleh Ridwan Markowi dan sebuah tendangan tadi. Sayang Manu justru mengambil opsi untuk melakukan tembakan padahal ada kawannya tadi dalam posisi overlap yang sangat baik. Yang tidak terlihat tentunya. Kita lihat bahwa Persija, Yopi dengan catatan rekor mereka selama ini menghadapi Persiwa selalu kesulitan ya. Menghadapi tim Persiwa Wamena. Tidak pernah menang apabila bermain di Stadion Pendidikan Wamena. Iya. Dan hanya meraih 1 kemenangan. Ismail Sofyan. Lagi-lagi Buakai Edi pun juga membantu bentuk pertahanan. Kita saksikan. Lebih condong untuk melakukan serangan balik. Persiwa Wamena dengan meninggalkan Ferdinand Alfred Sinaga sendirian di depan. Dan kita dalam ball possession juga sangat-sangat percaya diri anak Wamena. Memainkan bola, mencoba mencari kawannya yang terdekat kita lihat. Oh, kesalahan. Ya, sebuah pelanggaran dengan kaki terbuka saya pikir tadi. Tackling dari Sasa. Dan nampaknya Sasa juga mendapatkan kartu, Yopi. Sasa Zusevic pun harus mendapatkan kartu kuningnya yang ketiga di musim ini. Pemain berasal Serbia Montenegro ini yang sudah mencetak 1 gol. Tackling yang cukup keras. Oh, jelas sangat berbahaya dan beruntung saya pikir hanya mendapatkan kartu kuning. Kita lihat dengan kaki terbuka mengincar seorang Greg tadi. Sangat-sangat berbahaya dan kita harapkan Greg juga tidak mengalami masalah dengan metatarsal yang saya pikir. Karena angle atau sudut dari challenge yang dilakukan tadi sangat-sangat berbahaya sekali. Beruntung saya pikir Sasa Sacevic tidak mendapatkan kartu merah dengan tackle yang sangat-sangat berlebihan dan terlalu agresif. Kita lihat wajah tegang dari Enal Wewengkang pun masih tegang, Yopi, di bench Persija. Sangat sulit untuk menjebol gawang Persiwa Wamena. Sementara Agus Indra Kurniawan pun bersiap-siap di pinggir lapangan. Apakah akan terjadi pergantian ketiga dari Persija Jakarta setelah memasukkan Aliudin dan juga Octavianus di babak kedua ini? Dan masih cukup kesulitan Persija Jakarta. Gali Firmansyah pun 2 kali Mister Gawang menyelamatkan gawang dari Gali Firmansyah ini.
Baik Greg Nokolo, Bambang Pamungkas, dan Ismet Sofyan pun berkali-kali melakukan percobaan. Ya, cukup was-was lini pertahanan dari Persiwa serta benteng yang coba dibuat oleh Galih karena melihat posisi sentral dari Ismet Sofyan, jarak yang sangat ideal dan posisi yang merupakan favorit dari Ismet. Mungkin dia akan mencoba melepaskan sebuah tembakan yang mengincar tiang sebelah kiri dari Galih. Hampir seluruh pemain Persiwa Wamena berada di daerah pertahanan. Iya. Dengan kaki luar sangat ideal sekali. Ismet Sofyan. Lagi-lagi tidak bisa memanipulasi bola menuju ke arah gawang Galih. Tidak on target untuk kesekian kalinya Yopi dan tidak mengancam gawang dari Persiwa. Sudah mulai sedikit frustrasi. Benar sekali Ismet Sofyan, pemain yang mencetak 1 gol di musim ini. Wajah dari Jakmania yang tentunya menantikan gol di pertandingan kali ini. Iya, betul sekali. Dengan apa yang diperlihatkan di babak kedua tentunya Persija seharusnya bisa unggul setidaknya 1 gol. Namun keberuntungan serta pertahanan yang masih sangat-sangat baik. Kembali Octavianus. Masuk kotak penalti Octavianus. Octavianus kembali. Oh! Luar biasa. Boakai Edi Faudai justru yang melakukan clearance tadi. Dan setiap pergerakan dari Octavianus dibayang-bayangi oleh 2 pemain sehingga sangat sulit mencari space di kotak penalti Persiwa Wamena. Betul-betul sangat impresif sistem pertahanan yang diperagakan oleh anak-anak Wamena pada sore hari ini. Cukup terbuka kali ini Bambang Pamungkas. Dan menarik sekali, bukan penalti juga Yopi. Saya pikir terkena tadi seorang BP. Apa yang terjadi? Play on nampaknya. Seluruh pemain Persiwa Wamena turun ke pertahanan. Octavianus kali ini. Ferdinand. Halau bola jauh. Sangat-sangat terisolir seorang Ferdinand. Seorang diri di depan Yopi. Untuk mencari bola bagi Persiwa Wamena. Dan kita lihat 10 ataupun 9 pemain Persiwa melakukan strategi bertahan. Luar biasa Boakai. Luar biasa Yopi. Penampilan yang begitu brilian dari Boakai. Cantik sekali Boakai. Masih luar biasa. Bola kembali dalam kotak penalti. Sebuah percobaan. Sayang sekali. Eric Wicks, Lewis. Kembali. Sebuah serangan balik. Ya, sebuah display skill yang sangat luar biasa. Ball handling yang sangat-sangat baik. Body balance yang begitu sempurna. Dan kita lihat set up play. Sayang sekali Eric Wicks justru memilih untuk melakukan tembakan kaki luar tadi. Side foot atau tembakan deras tentunya menjadi opsi terbaik. Dan kali ini terbuka pertahanan dari Persiwa yang baik sekali. Antisipasi yang sangat baik dari Shibako ya. Ariudin mulai menunjukkan tajinya. Sebuah umpan dikirimkan. Perbedaan yang sangat mencolok Persija Jakarta dengan sepak pojok yang ke-7. Octavianus memilih kepada tiang dekat. Halau tadi oleh pemain-pemain Persiwa Wamena. Supriyadi bekerja ekstra keras untuk menjaga dan mengawal tiang dekat tadi. Dan lagi-lagi sebuah umpan dari sepak pojok yang sangat berbahaya. Sepak pojok ke-9. Sangat berbahaya. Umpan-umpan yang dikirimkan. 4 kali berturut-turut. Sangat menarik tentunya. Tidak ada satupun pemain Persiwa Wamena pendek saja. Ya, jelas pelanggaran tadi.
Namun kita lihat advantage diminta oleh Buakai Edi Fodai. Dan saya pikir lagi-lagi keputusan yang salah dari Suparman yang tidak melihat apa yang akan berkembang di 2 langkah ke depan bagi seorang Buakai Fodai. Karena kita lihat terlepas dari penjagaan tadi seorang Buakai walaupun memang dilanggar Yopi. Sementara terjadi pergantian pemain dari kubu Persiwa Wamena, di mana Firly Apriansyah masuk menggantikan Sasa Zusevic yang baru saja cedera tadi di lini pertahanan dari Persiwa Wamena. Greg Nokolo. Oh, terlalu mudah. Isa Lagi-lagi. Konon memotong. Eric Wicks. Kembali, serangan balik. Oh, Sayang kali ini. Terlalu ambisius tadi Buakai mencari Ferdinand saya pikir. Miss kick yang terjadi. Terbuang percuma possession dari anak Persiwa Wamena. Samsul berusaha membombardir sekarang Yopi. Pertahanan dari Persiwa. Terlalu mudah. Octavianus. Oh, Berkali-kali Octavianus cukup merepotkan. Ismet Sofyan. Oh, halau tadi oleh Immanuel Patwa dan corner kick ke-12. Ismet Sofyan. ya distribusi yang sangat baik dari Galih pada Eric Wicks. Sehingga bisa membuat sebuah serangan balik bagi Persiwa kita lihat. Isa Konong berikan pada Ferdinand Alfred Sinaga. Cukup berbahaya Yopi. Baik sekali Sakai mencari Manu. Wakai. Oh. Kita lihat kemelut hampir terjadi di lini pertahanan Persija. Buakai sangat-sangat mengancam dan berbahaya dari bola-bola atas Yopi. Namun Hendro tadi cepat keluar untuk mengantisipasi bola. Kali ini kesempatan bagi Greg untuk menusuk melalui wing sebelah kanan. Dan lagi-lagi mudah terbaca. Oh, Pamungkas pendek saja kepada Octavianus. Bukan pelanggaran. Cukup terbuka Amarzuki. Lagi-lagi masih jauh dari harapan. Tembakan dari Amarzuki lemah dan meninggi tadi. Memasuki menit ke-77, skor masih deadlock 0-0 Yopi. Dan kita lihat wajah tegang serta sedikit frustrasi dari para pemain Persija sudah mulai terlihat. Serangan demi serangan belum berbuah manis bagi mereka. Tersisa kurang dari 14 menit menuju pertandingan ini akan segera berakhir. Skor masih tetap kacamata 0-0 baik Persija maupun Persiwa. Ariudin. Potong tadi. Isa Konon. Amrizal pun juga membantu penyerangan. Octavianus. Oh. Kali ini Yesaya. Tampil cukup menawan saya pikir Yesaya. Sangat taktis di lini pertahanan Persiwa. Dan selama ini tidak bisa memberikan celah satupun bagi para pemain Persija untuk menusuk pertahanan Persiwa. Kita lihat Bambang Pamungkas praktis tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi Yesaya. Kita lihat Yopi. Lagi-lagi kecepatan Eric Wicks yang menjadi masalah. Sangat rapi transisi pertahanan menuju attacking dari Persiwa Wamena dengan adanya seorang Eric Wicks Williams. Oh, Sakai tadi. Ya,
Setelah bola terlepas dari penguasaannya, melakukan sebuah tackling yang ceroboh saya pikir. Pelanggaran Tomoyuki Sakai. Agu Kasmir yang 7. Oh, lepas sayang sekali Agu Kasmir. Lepas dari penjagaan Firly Apriansyah. Kali ini strategi baru pun juga disiapkan oleh Coach Rahmat Darmawan. Ya, langkah terakhir atau pilihan terakhir jatuh kepada Agus Indra nampaknya untuk mencoba membuka deadlock yang terjadi. Dengan sedikit kreativitas yang bisa diperlihatkan oleh Agus Indra tentunya dari lini tengah Persija Jakarta. Baik sekali Yopi lagi-lagi. Supriyadi kali ini. Oh. Ferdinand ada 7. Oh, terlalu berlebihan saya pikir. Sebuah drag back diperagakan. Menghadapi seorang Ismet Sofyan yang jelas sangat berpengalaman Yopi. Iya, Bambang Pamungkas dan Alyudin selalu dipaksa bermain melebar oleh kuatnya lini pertahanan Persiwa. Kita lihat tidak ada bola yang menuju tengah kotak penalti dari Persiwa dan lagi-lagi. Oh, hampir saja dan menghasilkan sepak pojok ke-13 untuk Persija Jakarta berbanding 0 dengan Persiwa Wamena. Tekanan berkali-kali diberikan oleh Persija Jakarta. Samsul Bahri Herudin. Baik sekali. Cukup terbuka. Oh! Lagi-lagi Greg Dokolo. Dan lagi-lagi sebuah flick header dari Greg. Saya pikir terlalu bersih justru kontak yang terjadi tadi. Sehingga bola melebar ke atas. Mencari rekannya di far post. Dan kita lihat Alyudin dengan tembakan half volley tadi. Sayang sekali. Di depan gawang. Greg tidak bisa memberikan ancaman bagi Gali Firmansyah. Pergantian terakhir, Yopi. Pergantian terakhir, Agus Indra Kurniawan masuk menggantikan Samsul Bahri Hairudin. Sudah sangat-sangat menyerang sekarang strategi dari Persija Jakarta. Tidak ada lagi defensive midfielder di sana. Dan apakah kesempatan ini bisa dimanfaatkan oleh anak Persiwa? Sangat baik sekali tadi pembacaan bola dari Ismet. Octavianus. Shibakoya. Baik sekali Shibakoya. Tomoyuki Sakai. Oh, Eric Wicks. Sayang sekali tertinggal. Ya. Saya berpikir masih ada 1 gol pada pertandingan sore hari ini, Yopi. Entah untuk Persija maupun Persiwa, namun saya melihat adanya peluang bagi kedua tim untuk menciptakan gol. Persiwa melalui counter attack mereka yang sangat efektif, dan Persija melalui sebuah usaha tanpa lelah saya pikir. Mereka berusaha dengan keras untuk membobol gawang anak-anak Persiwa Wamena. Dan lagi-lagi gagal skema penyerangan yang coba dibangun. Sisa kurang lebih 7 menit. Pertandingan ini akan segera berakhir. Bambang Pamungkas yang diturunkan dari menit pertama belum memberikan sumbangan golnya. Masih tetap tertahan di angka 8 sumbangan gol di musim ini untuk Bambang Pamungkas, dan beberapa aksi dari Ferdinand Alfred Sinaga dan juga Fodai Buakai Edi. Oh,
skill ball handling yang sangat baik ya diperagakan oleh anak Persiwa Wamena. Terutama saya pikir man of the match pada sore hari ini seorang Buakai Edi Fodai tampil begitu luar biasa, bekerja keras bagi timnya. Sebuah dimensi permainan baru saya pikir yang belum pernah kita lihat. Cara bertahan dari Buakai juga sangat-sangat brilian saya pikir. Dan pasti adalah sebuah hiburan menarik yang diperagakan oleh anak-anak Persiwa Wamena. Nilai plus tentunya bagi tim dari Wamena. Mereka tampil begitu ofensif. Karena biasanya tim yang datang ke Gelora Bung Karno selalu tampil defensif dan takut untuk bermain sepak bola. Dan kita lihat hal yang bertolak belakang. Persiwa selalu meladeni setiap detik permainan dari anak-anak Persija. Sehingga inilah yang mengakibatkan sulitnya Persija untuk melakukan serangan yang teratur dan terarah. Tidak adanya interplay yang berjalan antara lini tengah dan lini depan yang selalu terputus kita lihat menjadi masalah. Firly. Bisa konon. Ya, saya Desnam. Oh. Terlampau deras tadi. Maksudnya kepada Tomoyuki Sakai. Agus Indra. Baik sekali Agus Indra. Di sisa 5 menit terakhir kita lihat sebuah usaha dari Ismet Sofyan. Akhirnya ada sedikit akselerasi yang merupakan variasi dari Ismet, namun sayang masih dapat diantisipasi juga Yopi oleh kinerja yang lagi-lagi sangat perfect dari lini pertahanan Persiwa. Ya, nampak possession football mulai diperagakan oleh anak-anak Persiwa dengan 5 menit terakhir tentunya. Luar biasa. Oh, sayang sekali offside. Immanuel Patwa. Immanuel Hermenas Patwa sudah mencetak 1 gol di musim ini, dan Ferdinand Alfred Sinaga digantikan oleh Fernando. Iya, lebih kepada penyegaran tentunya Ferdinand yang sudah bekerja ekstra keras di lini depan seorang diri, memimpin line yang coba dibuat oleh anak-anak Persiwa Wamena. Buakai Fodai yang relatif bermain lebih ke dalam pada sore hari ini digantikan oleh Ferry yang lebih segar dan saya pikir cukup mumpuni untuk melakukan ball possession. Ya, masalah terhadap pundak seorang Isa Konon nampaknya. Ya, sedikit juga menghambat jalannya pertandingan tentunya dengan strategi ini. Killing time dari anak-anak Persiwa Wamena, dan apabila pertandingan ini berakhir dengan hasil imbang, tentunya merupakan poin pertama dari Persiwa Wamena, hasil yang didapat dari pertandingan tandangnya di musim ini. Betul sekali Yopi, dan kalaupun mereka berhasil menahan Persija menjadi draw, tentunya sebuah catatan yang sangat luar biasa bagi Wamena. Persiapan yang begitu baik mereka lakukan terlihat di lapangan hijau, organisasi yang sangat baik. Saya pikir tidak mudah bagi tim Wamena untuk datang dan bermain begitu baik seperti saat ini. Dan juga tidak mudah untuk Jenry Pitoip untuk turun selama Hendro Kartiko masih bermain dengan penampilan yang sangat gemilang tentunya. Betul sekali. Amarzuki. Sakonon. Buakai Edi. Oh, terlampau lemah. Sebuah akselerasi tadi dari Buakai Edi terhenti di kaki Amarzuki. Ya, lagi-lagi kita lihat transisi menyerang yang tidak berjalan dengan lancar. Ismet kehilangan opsi karena teman-teman tidak merapat tadi dan mencari space baginya. Baik sekali Amarzuki. Kita lihat Eric Wicks pun membantu pertahanan. Maksudnya kepada Fernando.
Firly. Harus bermain lebih direct saya pikir Persija untuk kirimkan bola langsung menuju kotak penalti karena waktu sudah merupakan teman bagi Persija lagi. Hanya tersisa 2 mungkin 3 menit lagi, Yopi. Hasil yang kurang menggembirakan tentunya untuk Persija Jakarta apabila harus berakhir dengan hasil imbang. Kali ini sebuah tusukan. Octavianus. 3 pertandingan yang harus dilewati dengan hasil yang kurang maksimal. Iya. Kalah melawan Persijap Jepara. Imbang melawan Persipura Jayapura. Apakah di pertandingan yang kali ini Persija Jakarta pun belum berhasil mendapatkan poin penuh. Hanya tersisa kurang lebih 1 menit dari waktu normal. Persija Jakarta. Riskan sekali tadi. Agus Indra hampir saja kehilangan possession bola, Yopi. BP. Cukup menarik. Amarzuki pun mengirimkan umpan. Ya, semua pemain Persi Wamena saya pikir akan bertahan dan menuju ke kotak penalti untuk melindungi penjaga gawang Galih Firmansyah. Praktis harus berkualitas, Yopi. Sebuah umpan yang diberikan melalui sepak pojok. Salah satu kesempatan terakhir bagi Persija untuk mencari gol kemenangan tentunya. Dan modal yang kurang baik tentunya untuk Persija Jakarta menghadapi pertandingan berikutnya melawan Arema Indonesia. Off the line. Belum melewati garis saya pikir. Sebuah clearance yang sangat krusial. Baik sekali. Sebuah sundulan masih dapat diselamatkan. Cukup banyak tambahan waktu yang diberikan oleh wasit Suparman. 5 menit di babak kedua ini. Adanya beberapa cedera dan beberapa pergantian pemain yang cukup banyak. Mungkin 3 dari masing-masing tim. Sehingga wasit memberikan 5 menit perpanjangan waktu. Lihat dia, Ferdinand Alfred Sinaga. Yang sudah menyumbangkan 7 golnya. Bersama Persiwa Wamena. Pemain berusia 22 tahun. Dengan waktu 5 menit yang diberikan wasit Suparman tentunya sangat diharapkan Persija Jakarta yang bertanding di hadapan The Jackmania Baik sekali Greg. dapat memberikan poin penuh. Kita lihat kali ini Persija Jakarta. Greg Nokolo. Dan lagi-lagi terbaca dengan mudah pergerakan dari Greg yang mencoba masuk ke dalam tadi. Eric Wicks. Back pass. Eric Arsen. Bayemi. Langsung ke depan, komando yang jelas coba diinstruksikan oleh ofisial dari Persija Jakarta. Detik-detik akhir pertandingan, Yopi. Dan lagi-lagi tidak efektif. Sulit sekali. Supriyadi kali ini memotong alur serangan Ferdinando. Apakah ini sebuah peluang dari Agu Kasmir berikan pada Bambang Pamungkas? Ya, mencoba link up play seorang BP tadi, mencari Alyudin, namun lagi-lagi dengan mudah diantisipasi oleh Galih Firmansyah. Tampil juga begitu rapi saya pikir, Yopi, pada sore hari ini. Manajer dari Persija Jakarta terlihat begitu tegang. Sisa-sisa dari pertandingan ini sangat sulit kali ini. Eric Bayemi pun juga berhasil dipotong alur serangannya.
Ya. Dan terlihat memang stamina dari Persiwa Wamena pun dengan 10 hari rehat masih cukup bertenaga untuk menghadapi 90 menit bersama Persija Jakarta dengan jadwal yang ketat. Kuras, dan kita lihat kali ini Amrizal pun tidak sempurna tadi first touch dari Agu, saya pikir. Ada seorang pemain Persiwa yang terjatuh, Isa Konon nampaknya. Lagi-lagi sebuah strategi saya pikir untuk menghambat waktu. Dan cukup menarik, wasit Suparman justru meniup peluit tadi, padahal tidak terjadi cedera terhadap kepala seorang Isa Konon. Dan kita lihat Sasa yang mengalami sedikit cedera tadi. Tentunya sebuah kehilangan poin yang sangat-sangat krusial bagi upaya mereka atau upaya Persija untuk mengejar ketertinggalan dengan Persipura. Mereka harus kehilangan 4 poin penting di 2 game home terakhir mereka. Masih ada beberapa detik bagi Persija untuk mengubah keadaan dengan mengirimkan bola langsung ke depan, saya pikir. Detik-detik terakhir. Sebuah umpan panjang langsung menuju Agu Kasmir. Ya, saya Desnam yang tidak henti-hentinya jatuh bangun untuk menahan serangan dari Persija Jakarta. Bambang Pamungkas kali ini. Agus Indra. Dan mitra sepak bola Antv, akhirnya pertandingan antara Persija Jakarta menghadapi Persiwa Wamena berakhir dengan angka 0-0. 1 poin untuk Persiwa Wamena dan juga Persija Jakarta.